Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 287 sampai 288 atau episode 313 sampai 314 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng tidak tahu bahwa biasanya hanya satu hadiah yang diberikan, baginya, dapat memilih dari 3 hadiah yang berbeda adalah normal. 3 hadiah. Luo Feng memandang dengan penuh harap pada Kaisar Bulu Langit di atas tahta. Harta pertama adalah armor krisalis. Kaisar Skyfeather berkata perlahan-lahan tinggi di atas tahta, armor kepompong adalah salah satu armor yang paling favorit di antara para bawahan, kemampuan bertahannya tidak buruk, jika seorang penguasa sektor level 1 atau 2 menggunakannya, itu benar-benar dapat bertahan melawan serangan di bawah tingkat abadi kecuali itu serangan jiwa, kamu adalah pembaca roh, semakin kamu harus fokus pada pertahanan, baju besi ini akan cocok untuk kamu. Luo Feng kaget di dalam ketika dia mendengar, jika seorang penguasa sektor level 1 mengenakan baju besi itu mirip dengan memiliki pertahanan penuh terhadap apapun di bawah tingkat keabadian, kecuali itu adalah serangan jiwa. Itu memang baju besi favorit di antara makhluk abadi. Babata juga berteriak dalam kesadarannya, baju besi kepompong, Luo Feng, gurumu hanya tidak membutuhkan semua pelindung ini saat itu setelah dia mengembangkan sulur kontak awannya ke tingkat abadi. Kalau tidak, bahkan untuk guru kamu, baju besi kepompong ini tidak buruk. Harga lelang biasanya mencapai 800.000 hingga 1 juta elemen campuran. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar 800.000 hingga 1 juta elemen campuran. Seluruh harga ladang bintang Gunung Naga Hitam hanya sekitar 300.000 hingga 1 juta elemen campuran. Dan sebuah baju besi itu sebenarnya bernilai lebih dari bintang yang luas. Hadiah kedua adalah emas ukuran api emas hampa, beratnya sekitar 3,1 ton. Kaisar Langit Bulu melanjutkan, api emas kosong adalah bahan senjata yang sangat berharga. Sebelum kamu mencapai tingkat yang abadi, kamu dapat membeli beberapa senjata roh dan lain-lain. Namun setelah kamu menjadi abadi, kamu harus membuat senjata yang sesuai dengan teknik yang kamu buat. Api emas hampa memiliki kelas bahan yang sangat langka untuk membangun senjata. Mendengar itu Luo Feng berkedip. Ukuran bahan lontar. Yang ketiga adalah uang tunai. Kaisar Bulu Langit berkata di singgasananya, armor kepompong dan emas api itu sama-sama bernilai sekitar 500.000 elemen campuran, karenanya, hadiah ketiga adalah 500.000 elemen campuran uang tunai. Jika kamu tidak puas dengan 2 pilihan sebelumnya, kamu dapat mengambil uang tunai, dan kamu dapat membeli apapun yang kamu butuhkan. Kamu hanya dapat memilih salah satu dari 3. Kaisar Bulu Langit menatap Luo Feng, pilih. 24 tingkatan resmi lainnya di bawahnya semua mengubah ekspresi mereka semua terkejut. Mereka telah mengikuti Kaisar Bulu Langit untuk waktu yang sangat lama, sudah sangat lama sejak mereka melihatnya berbicara begitu banyak, hadiah besar sebenarnya hanyalah sesuatu yang tetap dalam pilihan perusahaan jagat maya, biasanya mereka dengan santai akan memilih hadiah yang dekat dengan jumlah hanya untuk memuaskan mereka yang mengumpulkan 10.000 tag hitam. Namun kali ini, pertama, Kaisar Bulu Langit mengambil 3 hadiah, itu cukup mengejutkan. Armor kepompong, bahkan makhluk yang abadi semua, akan bersaing dan memperjuangkannya, jika Luo Feng menggunakannya, dia bisa menggunakannya sepanjang perjalanan sampai dia mencapai level abadi. Api emas hampa, itu bahkan lebih langka dan berharga, bahkan Kaisar Bulu Langit sendiri mengatakan itu langka dan sangat berharga. Hanya seukuran telapak tangan saja yang begitu berharga. Akhirnya, uang tunai. Sebenarnya, sebagai perbandingan, uang tunai adalah yang paling buruk dari 3, namun, Kaisar Skyfeather mengatakan jika Luo Feng tidak puas dengan 2 pilihan, dia bisa menggunakan uang tunai untuk membeli apa yang benar-benar dia butuhkan. Ini sepenuhnya demi Luo Feng. Mereka jarang melihat Kaisar Bulu Langit memperlakukan seseorang dengan sopan. Babata, mana yang harus aku pilih? Luo Feng bertanya dalam hati.
Meskipun dia memiliki beberapa ide di dalam, pengalaman dan perspektifnya memang lebih lemah, Babata telah melihat dan mengalami lebih banyak. Armor kepompong tidak diperlukan pada saat ini, karena kita dapat dengan cepat memelihara anggur kontak awan ke tingkat penguasa sektor, merawatnya ke penguasa tingkat 9 tidak sulit, karena menjadi abadi. Setelah menjadi abadi, dengan latar belakang kamu dan tingkat bantuan dari perusahaan jagat maya, itu mungkin akan lebih baik daripada baju besi kepompong. Dan saat kamu menemukan cara untuk mengembangkan sulur kontak awan kamu menjadi abadi, tidak akan ada lagi kebutuhan dari baju besi kepompong. Adapun uang tunai, lagi pula kamu tidak membutuhkannya. Karena seluruh akun gurumu ada di bank, selama kamu pergi ke sana di tingkat penguasa domain, ke salah satu bank galaksi jagat raya di bidang bintang manapun, kamu dapat mengambil warisannya. Karenanya, kamu tidak kekurangan uang tunai. Saat ini, yang paling penting bagimu adalah Flame Void Gold. Meskipun Kaisar Bulu Langit itu mengatakan bahwa kedua baju besi kepompong dan api emas hampa bernilai 500.000 elemen campuran, aku harus mengatakan, posisi Kaisar Bulu Langit sangat dihormati, maka ia dapat memperoleh barang-barang itu dengan 500.000 elemen campuran. Sebenarnya, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, baju besi kepompong melelang 800.000 hingga 1 juta elemen campuran, dan api emas hampa pelelangan 1,5 juta hingga 2 juta elemen campuran, kata Babata. Mengapa api emas hampa jauh lebih mahal daripada baju besi kepompong? Dan Kaisar Bulu Langit, mengapa dia bisa membelinya hanya dengan 500.000 elemen campuran? Luo Feng penasaran. Karena, api emas hampa sangat langka dan sedikit, hampir semuanya telah diambil oleh makhluk absolut. Babata berkata, semakin jarang suatu material, semakin mahal harganya. Mungkin Kaisar Bulu Langit, mungkin bisa membelinya, tetapi pejabat lain, bahkan jika mereka bersedia membayar 2 kali lipat jumlahnya, mereka tidak akan bisa membelinya. Sebagai perbandingan, ada lebih banyak baju besi kepompong di sekitar. Juga, Luo Feng, pada akhirnya kamu harus membuat teknik yang cocok sendiri. Ini adalah jalan yang harus dilalui oleh pejuang yang kuat, dan biasanya di puncak tingkat penguasa sektor, kamu akan mulai membuat teknikmu sendiri. Selama waktu itu, kamu akan mulai mencari bahan untuk membuat senjata kamu sendiri, kata Babata. 3 hadiah yang ditampilkan Kaisar Bulu Langit memang membuat 24 tingkat resmi makhluk abadi mencurigakan, apa latar belakang Luo Feng ini harus membuatnya seperti itu. Murid Kaisar Truyan. Tidak mungkin hanya itu. Setelah semua, dalam hal status, Kaisar Bulu Langit hampir sama dengan Truyan. Tidak perlu berhubungan baik dengannya. Dan karakter Bulu Langit sangat bangga, dia bahkan tidak terlalu peduli dengan beberapa pemimpin negara jagat raya. Bahkan jika mereka lebih kuat darinya, ketika Kaisar Bulu Langit melepaskan teknik terhebatnya. Jika dia benar-benar ingin melarikan diri, bahkan para pemimpin negara semesta akan kesulitan membunuhnya. Sebenarnya di alam semesta yang luas, kelompok yang dianggap sangat dekat untuk menjadi pemimpin negara jagat raya, para kaisar tingkat abadi, mereka mungkin tidak cocok untuk para pemimpin negara jagat raya dalam pertempuran habis-habisan. Namun, mereka semua memiliki kemampuan hebat mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk menguasai alam semesta, mereka masih pasti memiliki kemampuan untuk bertahan dalam pertarungan. Ini juga alasan mengapa mereka tidak perlu bergantung pada para pemimpin negara jagat raya. Kaisar Bulu Langit, aku akan memilih hadiah kedua, api emas hampa. Kata Luo Feng dengan hormat. Di bawah singgasana, pejabat Poyu mengerutkan kening, dia mendengus dingin di dalam, pejuang tingkat 9 alam semesta ini benar-benar tahu bahwa api emas hampa adalah pilihan terbaik dari 3 yang diberikan, dia pasti sangat beruntung. Poyu sepertinya benar-benar tidak menyukai Luo Feng. Di atas tahta di atas, Kaisar Bulu Langit tertawa terbahak-bahak, baiklah, sepotong api emas hampa ini adalah milikmu. Dengan lemparan, potongan kristal yang benar-benar transparan dengan sedikit emas bersinar di dalamnya, melewati ruang langsung dan muncul di depan Luo Feng. Ya Tuhan, teleportasi. Luo Feng terkejut. Dia melihatnya dengan sangat jelas, kristal itu lenyap dari tangan Kaisar Bulu Langit dan muncul tepat di depannya. Meskipun dia bisa beresonansi dengan ruang semesta, dia hanya bisa merasakan riaknya. Setelah menyelesaikan misi Gunung Iblis, kamu harus kembali ke wilayah primal.
kata Kaisar Bulu Langit. Luo Feng tidak bisa peduli mengamati sepotong nyala emas yang kosong ini, dia segera menyimpannya di cincin ruangnya dan menjawab dengan hormat, "Ya, meskipun aku sudah memasuki wilayah primal selama beberapa tahun, aku sudah menghabiskan beberapa tahun di Gunung Iblis. Karenanya aku belum pernah memasuki wilayah primal. Aku akan mengatur agar kapal semesta mengirimmu langsung ke sana." Setelah dia selesai, Kaisar Bulu Langit lenyap dari tahta. Setelah beberapa saat, Luo Feng duduk di kapal alam semesta yang diatur khusus oleh Kaisar Bulu Langit untuknya. Ketika dia meninggalkan Gunung Iblis, tidak terlalu jauh di daerah ruang angkasa yang dibersihkan secara khusus, ia mulai mempercepat dan memasuki transfer alam semesta. Kaisar Bulu Langit ini benar-benar sopan. Luo Feng duduk di kabin dan membalik tangannya, mengungkapkan logam transparan ukuran telapak 3,1 ton, seluruh logam itu seperti kristal bening, bahkan lebih transparan daripada kristal. Jika seseorang tidak memperhatikan, itu hampir seperti udara itu sendiri, hanya saja ada sedikit emas di dalamnya. Dia menggosok api emas hampa itu, bahkan kemudian dia bisa merasakan ruang itu sedikit riak. Logam yang aneh. Luo Feng kaget di dalam. Dia segera mengirim sepotong kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, mengirim surat kepada gurunya, Kaisar Truyan, mengatakan kepadanya segala hal tentang dirinya yang mendapatkan api emas hampa dan pilihan hadiah dan lain-lainnya. Tentu saja dia menjelaskan seluruh proses karena dia merasa bahwa Kaisar Bulu Langit sangat ramah. Setelah beberapa saat, ia menerima balasan dari gurunya. Luo Feng membukanya untuk melihat. Gurumu pernah menyelamatkan hidup Bulu Langit, namun sangat sedikit di alam semesta yang tahu tentang ini. Jangan menyebarkannya, reputasi sangat penting bagi Kaisar Bulu Langit. Jika kamu menghormatinya, dia akan mengembalikannya 10 kali lipat. Guru, kamu kejam, ucap Luo Feng membintangi. Jadi seperti itu, biasanya semakin bangga seseorang, semakin ia tidak bisa berutang. Terlebih lagi, hutang hidupnya diselamatkan oleh orang lain. Guru aku ini eksplosif dan lugas, aku mendengar dia menyinggung banyak orang. Dia bahkan mengatakan kepada aku untuk berhati-hati dan bijaksana ketika aku menjadi penguasa tingkat domain, dan menjadi gubernur suatu wilayah. Namun dari kelihatannya sekarang, meskipun dia memang memiliki musuh, dia juga punya teman di sekitarnya. Dan teman-teman yang sangat kuat. Luo Feng menghela nafas dan tersenyum. Waktu berlalu, setelah 3 bulan, kapal semesta akhirnya memasuki wilayah primal. Setelah kapal melewati transfer jagat raya dan kembali memasuki jagat raya yang sebenarnya, ia terbang selama setengah hari sebelum mencapai ruang inti hidup para jenius wilayah primal. Yang mulia Luo Feng, di depan terletak 113 villa tempat para jenius tinggal. Seorang pria jangkung dan kokoh dengan 3 pasang sayap perak menunjuk ke depan. Simulasi eksternal juga memungkinkan Luo Feng untuk melihat 136 bintang yang jauh. 136 bintang yang sangat besar berputar terus-menerus di angkasa, itu sangat misterius. Luo Feng menyaksikan, tiba-tiba gambar pemimpin istana Tianxi menunjukkan 9 planet api hitam dan hukum ruang muncul di pikirannya. Ini sangat mirip. Luo Feng merasakan pergerakan 136 bintang berputar, merasakannya beresonansi dengan keajaiban hukum ruang angkasa. 136 bintang ini, secara alami membentuk ruang mereka sendiri, para jenius yang tinggal di sini sangat aman. Bahkan prajurit tingkat pemimpin negara jagat raya tidak memiliki cara untuk menerobos ke dalam ruang ini. Pria bersayap perak itu tertawa dan menjelaskan, ini juga sesuatu yang oleh perusahaan jagat maya telah menghabiskan banyak sekali energi, dan sumber daya, untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Luo Feng terkejut di dalam dirinya. 136 planet, membentuk ruang mereka sendiri. 136 planet di ruang angkasa berputar secara misterius tentang hal itu, ia berkelok-kelok melalui 2 hukum terbesar alam semesta, waktu dan ruang, memungkinkan hanya 136 planet ini ada di waktu dan ruang mereka sendiri, meskipun mereka terlihat dengan mata biasa, sebenarnya, apa yang bisa dilihat mata hanyalah ilusi. Bergemuruh, ruang beriak, sebuah kapal emas 1000 meter panjangnya yang indah muncul di udara. Terima kasih semua, dan bantu aku juga berterima kasih kepada Tuan Kaisar Bulu Langit. Di pintu kabin kapal semesta lain, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada pria bersayap perak dan yang lainnya,
setelah itu ia menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kapal alam semesta yang sepenuhnya emas. Kedua kapal itu terpisah lebih dari 10.000 kilometer. Dengan napas, Luo Feng telah mencapai pintu masuk kapal emas yang indah itu. Di sana berdiri 3 pejuang yang kuat mengeluarkan energi yang luar biasa. Luo Feng hanya mengenali salah satu dari mereka, pria botak Dilan. Yang mulia, teriak Dilan. Dilan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Yang mulia Luo Feng, selamat datang di ruang 9 wilayah primal. Salah satu dari 2 makhluk abadi lainnya, dengan rambut panjang perak dan mata perak, wanita bertelanjang kaki yang indah tersenyum. Ruang ke-9 juga bernama ruang periode hitam, itu adalah tempat semua jenius tinggal. Silakan masuk ke dalam kapal, kami akan mengirim kamu ke tempat tinggal kamu. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, kemudian memasuki kapal. Kapal ini khusus digunakan hanya untuk menyambut dan mengirim, maka desain dan interiornya semuanya mewah dan mewah. Tingkat kemewahan adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat di antara orang-orang kaya normal di alam semesta, dan orang-orang seperti Luo Feng yang telah melihat kenangan warisan, melihat harta karun, hanya mereka yang bisa memahami betapa mewahnya desain dan interior kapal itu. Di aula penyambutan kapal, Luo Feng dan yang lainnya berdiri di sana, melihat simulasi eksternal. Kapal diaktifkan dan dengan cepat terbang melalui ruang ke-9. Luo Feng terkejut menyadari, sebelumnya, dia hanya bisa melihat 136 planet yang terus bergerak, namun ketika kapal mulai memasuki ruang ini, Luo Feng dapat dengan jelas melihat, 136 planet ini berputar dalam ruang ini, dan pada pusat dari mereka semua adalah benua yang luar biasa mencolok. Benua terapung ini memiliki banyak istana yang indah. Sungguh misterius, seru Luo Feng. Ini disebut ruang periode hitam, benua terapung besar itu juga disebut benua periode hitam. Wanita bermata perak itu tersenyum dan menjelaskan, dari dunia luar, kita hanya bisa melihat 136 planet. Orang tidak akan bisa melihat benua hitam yang paling penting, semua orang jenius tinggal di benua itu. Tentu saja, ruang ini, konstruksi yang paling mahal berasal dari 136 planet periode hitam. Wanita bermata perak itu tersenyum dan menjelaskan, 136 planet itu semuanya buatan manusia, semuanya terbentuk dari perusahaan alam semesta virtual yang menghabiskan banyak kekayaan dan harta untuk dibangun. Setelah semua generasi jenius tinggal di sini, keselamatan mereka sangat penting, kita perlu mencegah para pejuang dari ras lain menerobos ke sini untuk membunuh mereka. Luo Feng menahan napas. Planet buatan manusia, ini tidak terlalu sulit, tetapi sesuatu yang oleh perusahaan jagat maya dianggap sebagai jumlah besar. Itu gila. 136 planet periode hitam ini secara otomatis berputar dan membentuk ruang wilayah ini. Wanita bermata perak itu memiliki rasa bangga di wajahnya, siapapun yang mencoba menyerang dan menerobos masuk, akan diblokir oleh ruang di sini, semua serangan akan menjadi dibelokkan ke 136 planet dan tersebar. Sebuah serangan abadi benar-benar tidak berpengaruh pada ruang ini, bahkan sekelompok pemimpin negara semesta tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sini. Luo Feng terkejut ketika dia mendengar penjelasan tersebut. Kekuatan perusahaan jagat maya, ketika kekuatan dan posisinya sendiri meningkat, lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, dia perlahan mendapatkan gagasan yang lebih jelas tentang seberapa kuat mereka. Seperti dewa binatang yang kuat dari benua sungai darah, bukankah akhirnya jatuh juga? Bukankah seluruh benua sungai darah berada di bawah pengawasannya? Seperti gunung iblis, warisan catatan iblis itu memang sangat kuat. Namun, makhluk purba yang kuat yang meninggalkannya, bukankah dia juga mundur melawan perusahaan alam semesta virtual? Banyak daerah rahasia alam semesta, semuanya diambil alih. Kemanusiaan, masih merupakan salah satu ras puncak alam semesta. Sebagai salah satu dari 5 leviathan sebesar umat manusia, perusahaan alam semesta virtual memang merupakan kekuatan yang luar biasa. 9 benua ruang benua hitam periode primal sangat luas, setiap jenius memiliki dekat dengan 1 juta kem di daerahnya. Secara alami, tim penjaga Dilan tinggal di wilayah Luo Feng bersamanya. Ketika Luo Feng memasuki daerah itu, ia mengirim seutas kesadarannya ke alam semesta virtual. Alam semesta virtual, wilayah dasar Gunung Yuxiang, tempat latihan Luo Feng. Luo Feng berdiri di lapangan pelatihan yang luas, di belakangnya batang panjang emas gelap menembakkan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya,
secara bersamaan Luo Feng mengendalikan energi rohnya ke tingkat yang tidak bisa dipercaya. Sebagai pengendali pembaca roh yang amplitudo energi roh telah mencapai lebih dari 3200, menggunakan persenjataan Nansen jauh lebih mudah dari sebelumnya. Langit dan tanah di sekitarnya berubah, itu menjadi dunia pisau yang tak berujung. Mengembun, kata Luo Feng lembut. Segera, seutas energi pedang terkondensasi terbentuk dengan cepat di depannya, setelah itu menyebar dan secara bersamaan berjarak 500 meter, yang lain terbentuk di sana, setelah berhasil terbentuk, kemudian ia menyebar, 1 kilometer jauhnya, yang lain pun terbentuk. Di dalam area dunia pedang, benang energi pedang terkondensasi sepanjang sebelum menyebar. Energi bilah, di mana-mana. Level 2 dunia pedang, maha hadir. Haha, Luo Feng tersenyum, segera dunia pisau menyebar dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat kembali ke batang panjang emas gelap di punggungnya. 12 tahun di Gunung Catatan Iblis, meskipun pemahaman hukum aku telah sedikit meningkat, itu masih belum cukup bagi aku untuk mencapai tingkat maha hadir dunia pisau. Luo Feng senang di dalam, dengan amplitudo energi roh aku lebih dari 3200, itu 32 kali dari batas normal yaitu 100, 32 kali energi roh ini adalah satu-satunya alasan aku dapat dengan mudah mencapai tingkat kemahahadiran. Jika aku mencoba lantai 8 jembatan surga, aku mungkin sudah berhasil, pikir Luo Feng. Saat ini, hanya ada Fei Tuo, jenius satu tingkat semesta yang telah melewati tingkat 8 jembatan surgawi. Dan dia baru saja kembali dari Gunung Catatan Iblis. Fakta bahwa slot warisan Catatan Iblis dicuri menjadikannya waktu yang sangat buruk baginya untuk mencoba jembatan, karena semua orang akan segera tahu jika dia melewati tingkat ke-8. Juga, hanya karena dia memiliki kekuatan untuk melewati level 8 bukan berarti dia harus segera mencobanya. Bahkan dengan kekuatan yang cukup, melewati yang ke-8, dan ke-9 secara berurutan akan lebih baik. Sama seperti bagaimana serigala ke Luofu memiliki kekuatan untuk melewati level ke-8 tetapi tidak pernah bergegas untuk mencobanya. Kemudian ia ke ruang belajarnya. Luo Feng dengan cepat meninggalkan tempat latihan dan menjadi seberkas cahaya, memasuki ruang kerjanya melalui balkon. Duduk di depan mejanya, dia melihat laptopnya, membalik-balik beberapa misi tingkat berbahaya, misi tingkat mustahil dan informasi mereka. Sebagai anggota wilayah primal, otoritas yang harus dia cari jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak bisa melihat banyak informasi rahasia, saat ini lebih banyak tersedia baginya. Aku hanya bisa mengambil 10 misi setiap 100 tahun. Dan 100 tahun di sini mengacu pada 100 tahun di antara pertempuran kualifikasi. Luo Feng berpikir, setelah pertempuran, dalam 100 tahun ke depan, paling banyak aku bisa melakukan 10 misi lagi. Setelah 10 misi ini, aku pikir inti aku akan menembus ke tingkat penguasa sektor. Ketika saat itu tiba, tubuh bumi aku akan menerobos ke tingkat penguasa domain. Bagi Luo Feng, badan bumi dapat menerobos ke tingkat penguasa domain kapan saja. Namun begitu dia menerobos, dia akan dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual, mereka biasanya akan ditempatkan sebagai gubernur di negara-negara semesta mereka sendiri. Meskipun ada banyak manfaat untuk memiliki kekuatan seperti itu, namun hak istimewa khusus para jenius tingkat alam semesta untuk mengambil misi tidak lagi ada di sana. Tinggal di tingkat semesta, Luo Feng tidak pernah mempertimbangkan untuk tinggal selama yang lain. Dengan kecepatan evolusi binatang bertanduk emas, aku tidak perlu menyeretnya keluar. Luo Feng berpikir, dan pemahaman hukum asal paling mudah selama tingkat penguasa sektor. Saat binatang bertanduk emas menerobos ke penguasa sektor, kecepatan pemahaman hukum aku akan meledak dan meningkat dengan sangat cepat. Tingkat penguasa sektor adalah periode waktu yang paling mudah untuk mempelajari undang-undang. Di alam semesta yang luas, penguasa domain normal yang memahami hukum sudah dianggap bukan jenius yang buruk. Namun para penguasa sektor mampu memahami hukum, itu adalah tatanan alami. Bahkan di bintang Gunung Naga Hitam, di dalam bintang-bintang kecil-kecil itu, ada banyak raja sektor yang telah diakui oleh hukum itu sendiri. Tidak perlu dikatakan, kecepatan pemahaman penguasa sektor memang sangat cepat. Penguasa sektor memahami hukum, yang juga memiliki banyak kondisi menguntungkan, ini juga mengapa penguasa sektor waktu memilih untuk tetap pada tingkat itu begitu lama, tanpa terburu-buru menerobos ke makhluk abadi.
Karenanya, saat Luo Feng melangkah ke periode penguasa sektor, itu benar-benar waktunya untuk meledak. Jelas dengan dunia internal yang terus-menerus menelan logam dan berevolusi, dia hanya sekitar 60 hingga 70 tahun lagi untuk mencapai level penguasa sektor. Ada total 6 misi tingkat berbahaya di wilayah primal, aku akan menyelesaikannya dalam satu napas. Luo Feng sangat percaya diri, dengan senjata laser E9 dan tubuh Mosa, binatang bertanduk emas, menyelesaikan misi tingkat berbahaya jelas tidak ada masalah kecuali dia memilih untuk menemukan bahaya sendiri. Setelah misi tingkat berbahaya selesai, aku akan melakukan tingkat yang mustahil setelahnya. Namun, mungkin ada beberapa penemuan khusus dalam misi ini, namun setiap dari penemuan ini mungkin sangat berbahaya. Terakhir kali aku cukup beruntung di Gunung Catatan Iblis, waktu berikutnya mungkin tidak begitu. Luo Feng memperingatkan dirinya sendiri di dalam, dia harus bertindak sesuai dengan kekuatannya dan tidak dibutakan oleh keserakahannya. Luo Feng telah menerima misi tingkat mustahil sebelumnya, maka dia sangat jelas ada total 18 dari mereka. Di dalam wilayah rahasia perusahaan Jagat Maya, ada total 4 di antaranya, 2 di antaranya berada di wilayah primal. Satu adalah misi pertama, Purgatory Abyss, hadiah untuk misi adalah 1 juta poin, tertinggi dari lot, sama halnya itu yang paling sulit. Yang lainnya adalah Galaksi Kebingungan misi ke-6, hadiahnya adalah 500.000 poin, sedikit lebih berbahaya daripada Gunung Iblis. Dalam 10 tahun ke depan, pertama-tama aku akan menyelesaikan 6 misi tingkat berbahaya dan kemudian pergi ke Galaksi Kebingungan tingkat misi yang mustahil, itu hanya sedikit lebih berbahaya daripada Gunung Iblis. Luo Feng duduk di ruang kerjanya dan dengan jelas membuat rencananya, setelah serangkaian ini misi kekuatanku akan meningkat sedikit. Waktu terbaik untuk mencoba jurang penyucian akan tiba, ketika binatang bertanduk emas dan klan Mosa menerobos ke tingkat penguasa sektor, aku akan mencoba misi yang paling sulit saat itu. Luo Feng mengangguk. Setelah semua ini selesai, itulah saatnya ia akan dikirim untuk menjadi gubernur oleh perusahaan Jagat Maya. Metode Luo Feng dalam melakukan sesuatu sangat mudah, begitu dia memutuskan jalan, secara alami dia tidak membuang waktu lagi. Dia segera melamar hari itu untuk misi tingkat berbahaya. Banyak misi tingkat berbahaya, Luo Feng menyelesaikannya satu demi satu. 6 misi tingkat berbahaya, semua dalam wilayah primal, maka jumlah waktu yang terbuang untuk duduk di kapal lebih pendek, dia dengan cepat menyelesaikannya dengan kecepatan yang berbeda. 6 misi tingkat berbahaya ini, Luo Feng menemukan jejak rahasia besar dari 2 dari mereka. Itu tidak bisa membantu. Bahayanya terlalu banyak. Ini 2 dunia misi tingkat berbahaya, satu adalah planet Weiss, dan yang lainnya adalah kuil dewa kuno. Luo Feng menemukan jejak rahasia besar dan dengan hati-hati pergi untuk menyelidiki. Makam dewa leluhur yang paling misterius dan paling penting di planet Weiss dijaga oleh sekelompok besar orang yang tidak percaya, itu membuat Luo Feng takut sehingga dia bahkan tidak berani mendekatinya, kalau-kalau dia ditemukan oleh salah satu dari orang yang tidak tahu. Tidak peduli berapa banyak dia berjuang, dengan domain penguasa tingkat 9 binatang bertanduk emas, kematian akan tetap membunuhnya dalam satu serangan. Bahaya terluar dari makam dewa kuno rendah, itu membuat Luo Feng dengan mudah menyelesaikan persyaratan misi, namun rahasia besar di dalamnya, seperti yang diselidiki Luo Feng memiliki banyak bahaya di dalamnya. Luo Feng kemudian menggunakan klan Mosa untuk dengan hati-hati menyerang dan mencari. Kemampuan alami klan Mosa untuk mengkloning memang sangat surgawi, hanya menggunakan satu gerakan itu, tubuh utama Luo Feng tetap berada di luar sementara tubuh Mosa akan memasuki zona bahaya, hampir seperti mencari makanan sebelum mulut harimau. Di sana ia berhasil mendapatkan daun arteri aneh yang sangat berharga yang nilainya tidak kurang dari api emas hampa. Daun ini disebut daun ungu 100, memiliki banyak kegunaan khusus. Penggunaan terbaik adalah untuk memberi makan ke bentuk kehidupan tanaman tingkat abadi, biasanya dilelang untuk 2 juta elemen campuran. Tentu saja, itu sangat berbahaya dan berisiko baginya untuk mendapatkan satu daun itu. Luo Feng takut menimbulkan lebih banyak masalah, karena itu ia segera meninggalkan makam dewa kuno. Total 3 tahun dan 6 bulan, dia menyelesaikan semua 6 misi tingkat berbahaya, hanya menemukan 2 rahasia besar di dalamnya, dia memperoleh total 95.000 poin dan daun ungu 100.
Semakin banyak manfaat yang didapat dari misi, semakin banyak yang mulai merasakan keserakahan dan ambisi di dalam. Karena dia telah bekerja keras untuk menyelesaikan 6 misi tingkat berbahaya, namun itu masih bernilai hanya 95.000 poin. Bahkan pada nilai tukar tertinggi, satu elemen campuran untuk 1 poin, itu sama dengan hanya 95.000 elemen campuran. Namun hanya satu pertemuan besar saja, memperoleh daun ungu 100 bersih, yang bernilai sekitar 2 juta elemen campuran. Cukup untuk membeli beberapa ladang bintang gunung naga hitam. Luo Feng, penghasilan besar. Daun ungu 100 bersih adalah sesuatu yang guru kamu ingin beli saat itu, tetapi tidak dapat menemukan tempat untuk membeli, ketika awan kontak anggur berevolusi menjadi abadi, membiarkannya memakannya akan membuat kekuatannya melonjak. Jika anggur kontak awan memakannya di level puncak sektor, ada 10% kemungkinan ia akan menembus hingga abadi. Babata sangat bersemangat, alasan mengapa probabilitasnya tidak tinggi adalah karena efek daun ungu 100 adalah, terutama mengubah struktur tubuh. Setelah menyelesaikan 6 misi tingkat berbahaya, Luo Feng beristirahat selama sekitar 3 bulan, sebelum ia memulai misi tingkat mustahilnya, Galaksi Kebingungan. Setiap anggota wilayah primal paling banyak dapat mengambil hingga 3 misi tingkat mustahil. Luo Feng sudah melakukan misi Gunung Iblis, maka ia ditinggalkan dengan 2 lagi. Menurut rencananya, ia pertama-tama harus mengambil Galaksi Kebingungan yang lebih mudah. Mengatakan itu lebih rendah dalam kesulitan secara alami dibandingkan dengan misi tingkat mustahil yang paling sulit, Jurang Api Penyucian. Jurang Api Penyucian, itu terlalu berbahaya. Tingkat kematian dari misi tingkat mustahil adalah 90%, namun Jurang Api Penyucian memiliki persentase 99%. Karena itu, selama beberapa generasi para jenius, sangat sedikit yang benar-benar mencobanya. Bahkan orang yang percaya diri seperti Luo Feng. Dia memutuskan untuk menunggu sampai klan Mosa dan binatang bertanduk emas mencapai tingkat penguasa sektor sebelum dia akan mencobanya. Galaksi Kebingungan, ini adalah wilayah kecil di dalam wilayah primal yang luas, itu tentang ukuran seperti Bima Sakti. Misi di Galaksi Kebingungan sangat sederhana, misi pencarian. 1. Untuk menemukan 39 batu kristal, detail batu ada di lampiran. Hadiah 500.000 poin. Misi pencarian sederhana. Sebenarnya, permintaan untuk misi tingkat mustahil semuanya sangat sederhana, beberapa semudah bertahan hidup, yang lain misi pencarian. Namun, dalam misi tingkat berbahaya dan misi tingkat sulit, permintaan yang sering terlihat pada mereka berburu, meminta misi pembantaian, akan mendorong pembunuhan yang lebih banyak. Dalam misi tingkat yang mustahil, jika seseorang masih berani membunuh secara terbuka, itu hanya bunuh diri. Luo Feng dengan hati-hati memulai misi tingkat yang mustahil, yaitu Galaksi Kebingungan. Galaksi Kebingungan, sama seperti namanya adalah labirin super itu sendiri, karena ukurannya kira-kira seperti Bima Sakti, itu jauh lebih besar dari Gunung Iblis, bahkan makhluk abadi akan menghabiskan 100.000 tahun dan hanya berjalan sebagian dari labirin. Tempat yang sangat misterius. Rahasia yang dipegangnya, menurut apa yang diselidiki Luo Feng, tidak boleh hanya satu. Dia menghabiskan total 5 tahun dan 7 bulan sebelum dia akhirnya mengumpulkan 39 batu, menyelesaikan misi. Namun dia tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi dia menyembunyikan inti dan tubuhnya di tempat yang aman dan membiarkan klan Mosa untuk menyelidiki lokasi berbahaya. Klan Mosa memiliki kemampuan untuk berubah menjadi apapun dan sangat cocok untuk pengintaian. Sudah hampir 11 tahun sejak Luo Feng menyelesaikan misi Gunung Iblis dan memperoleh warisan catatan iblis. Sementara itu di dunia maya, Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan rahasia besar dan penemuan di Galaksi Kebingungan. Tubuh aku saat ini di kapal otomat dan berhenti di tempat yang aman di daerah luar Galaksi Kebingungan. Klan Mosa jauh di galaksi mencari beberapa tempat rahasia. Jika aku tidak dapat menemukannya dalam 1 tahun, aku akan menggunakan 10 tahun, jika itu tidak berhasil, aku akan menggunakan 50 tahun. Luo Feng berjalan di sepanjang jalan yang sepi, merenungkan situasinya di Galaksi Kebingungan. Galaksi Kebingungan memang sebuah labirin. Itu juga penuh dengan bahaya. Klan Mosa dengan demikian kehilangan nyawanya 6 kali, namun, Luo Feng hanya harus menggunakan energi setiap kali dan mereformasi tubuh di dunia internalnya.
Selama inti utamanya baik-baik saja, tiga tubuhnya tidak akan mati. Saudara ketiga, tiba-tiba terdengar suara gelisah Dewa Guntur terdengar, kamu akhirnya datang. Kakak kedua, mengapa terburu-buru menemui aku? Luo Feng tersenyum dan menatap ke kejauhan, di sana ada Dewa Guntur botak berjubah putih sedang bergegas. Ada apa? Surat kamu kepada aku mengatakan itu adalah masalah yang sangat mendesak. Itu sangat menakutkan bagi aku sehingga aku segera datang ke sini. Luo Feng tersenyum dan berjalan menuju Dewa Guntur, mereka berdua berjalan di jalur dan dengan cepat memasuki halaman di samping. Ini benar-benar masalah yang mendesak, ekspresi Dewa Guntur mengungkapkan kekhawatiran itu. Bicaralah. Luo Feng duduk di kursi di halaman. Ini tentang kakak, kata Dewa Guntur. Kakak laki-laki Hong, Luo Feng terkejut. Dalam hal memperbaiki masalah dan menangani masalah dan orang-orang, Luo Feng sangat menghormati kakaknya, Hong. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Dewa Petir membuat kekacauan, Hong bukan tipe yang membuat masalah seperti itu. Bicara, apa yang terjadi? Ekspresi Luo Feng menjadi serius. Kakak laki-lakinya adalah tipe yang tidak memiliki masalah untuk waktu yang sangat lama, namun saat ada sesuatu, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang besar. Kedengarannya seperti lelucon ketika dikatakan. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya dan mendesah, benar, kamu harus tahu bahwa kakak laki-laki telah menjadi bagian dari negara semesta Ganwu 10 tahun terakhir. Aku tahu. Luo Feng mengangguk. Ketika ia berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi, kakak laki-lakinya sudah kembali ke negara semesta Ganwu dengan gurunya, penguasa waktu, Luo. 10 tahun ini dia ditempatkan di sini di dalam negara semesta Ganwu, dia berada di salah satu dari 9 planet administrasi kelas 1 yang agung, planet Kristal Kubah. Dewa Guntur berkata, tetapi siapa yang mengira bahwa karena ia ditempatkan di sana, dia benar-benar akan mengembangkan perasaan untuk seorang gadis di sana. Apakah kamu bercanda? Luo Feng terkejut. Kakaknya Hong memiliki hubungan dengan seorang gadis. Selama periode nirwana yang hebat, istri Hong sudah meninggal, bahkan dengan kematiannya yang sangat dini, dia membesarkan dua putrinya sendirian. Dengan status dan kekuatannya di bumi, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang ingin menikah dengannya, tipe wanita apa yang belum dia lihat. Terlebih lagi, dengan tingkat mentalnya, pada tingkat absolut itu, bagi seorang gadis untuk benar-benar membuatnya jatuh cinta, itu adalah hal yang benar-benar luar biasa. Ini hanya kejadian yang sangat langka. Aku sendiri tidak terlalu jelas, tapi itu fakta. Seru Dewa Guntur berseru, kamu harus tahu karakter kakak, saat dia memutuskan sesuatu, bahkan semua orang di dunia atau benda-benda alam semesta, itu tidak akan memengaruhinya sedikit pun. Luo Feng mengangguk. Banyak ilusi yang bahkan tidak dapat memengaruhi keyakinannya sendiri, apalagi Hong. Setelah Hong dan gadis itu memulai hubungan mereka, sesuatu terjadi, planet Jade, sebagai salah satu dari 9 planet administratif besar, adalah lokasi pertemuan yang kuat dan mewah. Jumlah keluarga dengan pejabat yang ditempatkan di sana berkisar lebih dari ratusan. Dewa Guntur mengerutkan kening, dan latar belakang gadis ini sangat besar, keluarganya dengan tegas menyangkal Hong untuk bersama dengannya. Lelucon apa ini? Luo Feng bertanya. Pengembala sapi dan pelayan tenun. Di alam semesta, bahkan di dalam keluarga super yang berada di atas biasanya tidak peduli tentang hubungan di bawah ini. Sebaliknya, jika seseorang bertemu dengan seorang pejuang absolut, mereka lebih suka mengirim putri mereka untuk menikah. Karena garis keturunan seorang pejuang yang kuat, biasanya akan kuat. Ini menghasilkan lelaki kuat di jagat raya menikahi banyak wanita, dan wanita berkuasa menikahi banyak pria. Kecuali pada keadaan khusus. Seperti, seorang gadis yang abadi tiba-tiba jatuh cinta pada seorang gadis, dan menyatakan dia menyukainya, karena takut akan makhluk abadi ini, keluarga secara alami akan menghentikan gadis itu dari kebersamaan dengan orang lain. Namun situasi semacam ini sangat jarang. Mengapa mereka menghentikan mereka? Luo Feng bertanya dengan curiga, apakah ada yang kuat jatuh cinta pada gadis itu? Tidak. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya, aku tidak menemukan tingkat masalah seperti itu, kakak juga tidak berkata pada dirinya sendiri, itu murni keluarga yang menghentikan mereka. Luo Feng mengerutkan kening, aku mengerti apa yang kamu maksud, kamu katakan, tidak ada kekuatan penghalang lain, hanya saja keluarga tidak ingin mereka bersama.
Benar, ucap Dewa Petir mengangguk. Apa alasannya? Tanya Luo Feng. Tidak tahu. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya, keluarga gadis itu tidak ingin memberi kita penjelasan. Keluarga apa itu? Siapa yang abadi di belakang keluarga mereka? Katakan padaku. Luo Feng mengerutkan kening dan bersiap untuk menyelidikinya dengan benar, karena masalah ini melibatkan kakak lelakinya, Hong. Ia harus membantu apapun yang terjadi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.